Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman materi dari bab 3 menghindari dosa besar. Adapun pembahasan kali ini cukup dirasa panjang ya adik-adik, jadi mohon simak dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai larangan membunuh. Larangan membunuh terdapat di dalamnya dalil, salah satunya di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33. Adapun dampak negatifnya, yang pertama bagi pembunuh, ketidaktenangan jiwa, yang kedua munculnya rasa bersalah, dan yang ketiga diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Adapun bagi keluarga, korban, dan masyarakat, yang pertama menyebabkan dendam berkepanjangan, yang kedua trauma, dan yang ketiga ketidaknyamanan pada masyarakat, karena di lingkungannya terdapat seorang pembunuh. Maka dari itu membunuh ini adalah hal yang dilarang oleh agama, khususnya agama Islam. Selanjutnya kita akan bahas mengenai liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau asing atau non-Arab. Istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur lelaki lain. Al-Mawardi mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan laki-laki. Adapun dalam bahasa Inggrisnya, liwat dikenal juga dengan istilah sodomi, sedangkan di dalam bahasa Indonesia, liwat dikenal dengan istilah homoseksual. Adapun dalil haramnya liwat terdapat di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Dampak negatif liwat. Yang pertama dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas. Yang kedua dilaknat oleh Allah. Yang ketiga daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Yang keempat dinamakan sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, and transgender. LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Adapun di antara dalil keharaman LGBT di antaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7, Quran Surat An-Nisa ayat 119, serta Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Dampak negatif dari LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Selanjutnya adalah meminum khamar. Khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Adapun Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Dampak mengkonsumsi khamar. Yang pertama, melanggar larangan agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Serta yang terakhir, mendapatkan sanksi, baik itu sanksi sosial maupun hukuman penjara. Menghindari perilaku khamar. Meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak. Yang kelima, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri, serta yang terakhir, menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Hikmah menghindari khamar. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Selanjutnya, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta yang keempat, menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan sholat. Selanjutnya adalah judi. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya di mana yang menang mengambil uang tersebut. Adapun di antara unsur-unsur judi, yang pertama ada permainan, yang kedua untung-untungan, dan yang ketiga ada taruhan. Dampak negatif judi. Judi adalah perbuatan rij yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Judi adalah perbuatan setan.
merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan semangat untuk bekerja, serta melupakan zikrullah dan sholat. Hikmah menghindari judi, melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dosa dari mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun dampak negatif dari mencuri, yang pertama bagi pelakunya, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seseorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku bagi korban dan masyarakat. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan, peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua, menimbulkan ketakutan, serta yang ketiga, memunculkan hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Serta yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Adapun hikmah larangan mencuri, yang pertama, terjamin hak milik. Yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras, serta terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Dosa selanjutnya yang akan kita bahas adalah durhaka kepada orang tua. Di antara dalil berbakti kepada kedua orang tua terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta yang keempat, memandang sinis kepada orang tua. Dampak durhaka kepada orang tua. Yang pertama, dibenci oleh Allah. Yang kedua, disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Serta yang ketiga, terhalang masuk surga. Selanjutnya adalah meninggalkan sholat. Dampak meninggalkan sholat diantaranya yang pertama, menyebabkan kesesatan. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, serta yang ketiga diancam masuk neraka. Selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Dalil larangan memakan harta anak yatim diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34. Dampak memakan harta anak yatim, yang pertama diancam masuk neraka, serta yang kedua tergolong orang yang melakukan dosa besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai korupsi. Kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Bahaya korupsi diantaranya penyebab kehinaan dan siksa api neraka, yang kedua menyengsarakan rakyat, yang ketiga terhalang masuk surga, serta yang keempat doanya tidak dikabulkan. Di antara upaya pemberantasan tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama ada strategi preventif, yang kedua ada strategi deduktif, serta yang ketiga ada strategi represif. Kalau teman-teman masih penasaran dengan istilah-istilah ini, boleh teman-teman search di mesin penelusuran ya. Baik, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.